Konvoi sepeda motor beratribut Khilafatul Muslimin muncul di Cawang, Jakarta, Brebes, Jawa Tengah, dan Lampung sejak hari Minggu hingga Kamis ramai diperbincangkan. Forum Kerukunan Umat Beragama dari Ormas Islam dan Majelis Ulama Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepakat menolak seluruh kegiatan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes. Yang mengindikasikan tentang sesuatu yang sudah disepakati oleh jumhur mayoritas bahwa negara NKRI adalah negara daulah yang berasaskan Pancasila. Maka selain dari itu, maka apa yang telah disepakati bahwa hukum yang ada di Indonesia selain dari itu adalah tidak diperbolehkan. Munculnya konvoi Khilafatul Muslimin di Jakarta, Brebes, dan Lampung, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia. Iya, intinya khilafah itu nggak boleh di Indonesia. Indonesia ini sudah sepakat bentuk negara-negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh lagi ada bentuk negara di luar itu. Sementara Abdul Qadir Hasan Baraja Khalifah atau pemimpin Pusat Khilafatul Muslimin menolak Khilafatul Muslimin menentang NKRI. Berdirinya Khilafatul Muslimin bertujuan menyatukan umat muslim maupun non-muslim untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Khilafah jelas dilarang di Indonesia. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita. Yang pertama kita sapa, ada Islah Bahrawi selaku Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, dan juga ada Pak Abdul Qadir Hasan Baraja selaku pimpinan Khalifatul Muslimin. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ke Pak Abdul Qadir dulu. Apakah benar konvoi ini memang arahan dari Khilafatul Muslimin dan sebenarnya apa tujuannya Pak Qadir? Baik. Khilafatul Muslimin bukan organisasi buatan Abdul Qadir Baraja, tapi Khilafatul Muslimin itu sistem kesatuan kehidupan bersama kaum muslimin dalam rangka menjaga keutuhan di mana dia berada bersama umat secara keseluruhan, baik Kristen maupun Buddha dan lain-lain. Baik, seperti di zaman Rasulullah SAW ada suatu perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kesepakatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW bersama para sahabat beserta orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu mempunyai kesepakatan bersama kalau ada yang menyerang negeri Madinah kita sikat bersama-sama. Itu asalnya. Maka di dunia ini tidak ada negara yang bisa kita banggakan yang meniru sistem itu kecuali Indonesia. Bahwa ada satu kesepakatan antara ulama yang Islam dan pemimpin organisasi lainnya bersama-sama maupun Islam dan Muslim, kalau ada serangan dari luar kita bela Indonesia ini mati-matian secara bersama seperti zaman Madinah di zaman Rasulullah. Tapi sekarang penafsiran macam-macam untuk justru membela tanah air. Baik, berarti soal konvoi ini seperti apa Pak? Maka warga muslim itu yang muslim dan non muslim untuk membela tanah air. Ini malah dituduh menentang tanah air, kan lebih lucu. Berarti tidak anti NKRI ya Pak Abdul? Loh, justru untuk menjaga NKRI kan. Madinah dulu, coba diingat sejarah. Madinah dulu itu ada piagamnya. Di Madinah itu bukan orang Islam semua, ada juga orang Yahudi, orang munafik, orang kafir, banyak juga. Tapi orang Rasulullah dan sahabat buat satu perjanjian bersama. Kalau ada serangan yang akan merusak Madinah ini, kita serang bersama-sama. Itu mereka sepakat, namanya Piagam Madinah. Baik, sudah ditangkap. Iya Pak Abdul. Baik. Intinya adalah Anda menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak anti NKRI. Tanggapan Anda, Mas Islah Bahrawi? Ya, memang pola semua organisasi yang sifatnya terpisah, segregatif seperti Khilafatul Muslimin ini memang polanya seperti itu semua. Pertanyaan yang paling mendasar adalah
kalau memang mereka ini cinta NKRI, kalau mereka ini memang tidak bertentangan dengan hukum negara di sini, tidak bertentangan terutama dengan Pancasila, terus untuk apa dia mendirikan Khilafatul Muslimin? Itu kan pertanyaan paling mendasar. Untuk apa dia harus mendaulat dirinya sebagai khalifah sementara misalnya? Sementara di sini kita punya kepemimpinan yang sah, punya pemerintahan yang sah, sudah dipilih oleh rakyat. Dan ini semua berdasarkan Pancasila. Dan apa yang ada di Indonesia hari ini sudah merupakan khilafatun Indonesia. Ini adalah kesepakatan bersama seperti kesepakatannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang mengatakan bahwa satu negara itu adalah kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya. Pemimpin dengan rakyatnya. Lalu untuk apa Khilafatul Muslimin ini didirikan kalau memang mereka ini tidak mau bertentangan dengan NKRI, tidak mau bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, tidak mau bertentangan dengan Pancasila? Ini kan menjadi satu pertanyaan yang paling mendasar dan misterius gitu loh. Ini yang kemudian memang takiyah-takiyah seperti ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi-ambisi politik. Orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu kemudian muncul Khilafatul Muslimin mengatasnamakan pluralisme, mengatasnamakan Piagam Madinah. Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Baik Apakah Pak Islah, ini kita tahan dulu Pak ingin Islah. membentuk negara dalam negara? Tahan dulu Pak Islah, kita berikan kesempatan kepada Pak Abdul Qadir. Ya. Jadi kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Allah dan Rasulnya mewajibkan umat Islam bersatu dan mengharamkan perpecahan. Bagaimana cara bersatunya? Kata Rasulullah, zaman dahulu umat beriman bersatu di bawah Nabi. Setelah aku ini nggak ada Nabi lagi, kata Rasulullah. Lalu siapa yang mempersatukannya? Namanya khalifah, data sejarahnya ribuan tahun. Lalu kita tinggalkan, ini masalahnya dosa, bukan menentang negara. Apa kalau orang sholat itu tidak perlu lagi? Karena tidak ada apa-apa dengan negara sholat. Mau sholat, Buddha sholat kan sama aja. Kenapa sholat? Ya karena takut dosa. Jangan kita berpikir seperti orang kafir, tidak perlu takut dosa. Tanggapan Anda Pak Islah? Maka kan satu wajib masa nggak ada caranya, tidur aja ada caranya, nggak bisa dirubah. Saya tanya kepada Pak Abdul Qadir Baraja. Ya. Anda ini sekarang khalifahnya kan? Anda ini didaulat sebagai khalifahnya kan? Iya. Anda pikir Anda bisa menyatukan semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Oh, bersatu atau tidak itu masalah lain. Tapi usaha itu adalah kewajiban. Karena kita mencari pahala. Kalau tidak usaha, tidak ada pahalanya. Pak, saya tanya kepada Anda sekarang. Seberapa lebih kuat Anda dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang ternyata tidak bisa menyatukan umat Islam. Bahkan perang sesama umat Islam di zaman itu, pada zaman Khulafaur Rasyidin itu, perang Jamal, perang Siffin, perang Huruf, perang Zat, semua saling bunuh di situ. Baik, itu masalah kejadian. Kita ini bukan membicarakan hasil, yang dibicarakan itu wajib bersatu, caranya bagaimana. Mau berhasil. Nah, persoalannya Anda hari ini. Persoalannya Anda hari ini. Aja ngomong. Pak Islah tahan dulu Pak Islah. Persoalannya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Abdul, Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Kan itu pendapat Anda tentang kekhalifahan, bukan pendapat Khilafatul Muslimin. Sekarang persoalannya, Anda ini dipilih oleh siapa? Anda ini dipilih oleh siapa sebagai khalifah, saya mau tanya. Kalau mau dibandingkan yang dulu, Nabi itu habis dakwah terus dibilang orang gila. Kamu itu orang gila. Padahal dakwanya benar kan? Terus tidak jadi kita berdakwah? Bukan masalah. Pak Islah bisa tahan dulu, Pak Islah, kita kasih kesempatan kepada Pak Abdul Qadir dulu. Baik. Maka Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka. Ancaman ini kita harus laksanakan. Bagaimana cara melaksanakan? Bikin suatu organisasi dikarang sendiri. Nabi tidak pernah ngarang organisasi untuk bersatunya umat Islam. Tapi disebut Nabi pemimpin untuk persatukan umat,
berhasil atau tidak berhasil tidak masalah. Tapi setelah Nabi, khalifah yang untuk mempersatukan umat itu berhasil tidak berhasil bukan masalah. Maka nabi-nabi sebelum Nabi itu gagal semua. Yang kena banjir hancur semua kampungnya. Itu bukan masalah. Kalau kita bilang, apa Anda bisa seperti Abu Bakar Siddiq? Apalagi ditanya, apa Anda bisa seperti Nabi? Tidak bisa begitu pertanyaannya. Itu pertanyaan konyol itu. Pak Abdul Qadir, yang ingin saya garis bawahi adalah berarti Khilafatul Muslimin ini mengklaim bahwa tidak anti NKRI dan tidak anti Pancasila ya Pak Abdul Qadir? Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, awas siapa yang menentang Pancasila dan dasar siap masuk neraka. Terus, Anda pernah bisa membayangkan itu? Karena Anda bayangkan khilafah awas berebut negara, kan lain pendapat Anda. Loh, sama. Ini kan juga pendapat Anda. Saya mau tanya kepada Anda sekarang, siapa yang menjadikan Anda khalifah? Karena sudah berpuluh kali ulama itu kan sudah sampai latar belakangnya. Berpuluh-puluh kali ulama tidak ada yang mau. Terus kalau tidak ada yang mau, kita tidak mau juga. Ya itu kan kata Anda buat becananya, Anda buat Khilafatul Muslimin, lalu seluruh yang ada di dalam Khilafatul Muslimin itu menunjuk Anda sebagai khalifah. Ini kan sama saja. Ini loh, Anda mengatakan atas nama umat Islam di seluruh Indonesia ingin menyatukan seluruh umat, tapi Anda mendaulat diri Anda sendiri, men-setting semuanya seolah-olah Anda khalifah. Ini bukan sistem syuro namanya. Kalau Anda mau sensus seluruh orang di Indonesia ini, belum tentu memilih Anda sebagai khalifah. Iya. Baik, Pak Islah berarti menurut Anda sendiri meskipun khilafah Islamiyah, khilafah Muslimin sendiri menyatakan bahwa sudah anti. Tapi Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi aja tidak pernah ke negeri ini. Tidak pernah ke Amerika, jadi Mekah Madinah saja. Tapi utusan itu rahmatan lil alamin. Terus Anda bilang, apakah Anda sudah sukses menjadi Nabi rahmatan lil alamin? Itu pertanyaan yang tidak ilmiah. Bang Abdul Qadir, Baraja. Sebentar. Dengarkan. Kita belum selesai. Ya, sebentar. Bukan masalah sukses atau tidak sukses. Ini masalahnya melaksanakan kewajiban din untuk mendapat ridho Allah dari dunia sampai akhirat. Tanpa ada kekerasan. Dan Anda pun buktikan 20 tahun lebih kurang Khilafatul Muslimin. Sekalipun tidak pernah ada demonstrasi aja belum ada. Teriak-teriak nggak ada. Tapi kasih sayang yang ditimbulkan. Terus Anda menafsirkan seperti khilafah yang ditafsirkan oleh orang banyak itu kan. Lah ini keliru. Kenapa Anda datang ke saya, ke depan saya, mau bertanyakan apa yang dikerjain? Apa Anda bisa ada buktinya sekarang khilafah pernah melanggar ini, pelanggar itu? Ada? Tidak ada kan? Baik. Pak Qadir. Jadi bukan ngomong kosong. Baik. Bang Islah, meskipun tadi Khilafatul Muslimin sendiri menyatakan bahwa khilafah muslimin ini tidak anti Pancasila ataupun tidak anti NKRI, tapi tanggapan Anda masih merasa apa tanggapan Anda? Apakah masih merasa bahwa Khilafatul Muslimin akan membawa paham khilafah? Saya tanya kepada Pak Abdul Qadir Baraja ini. Menurut Anda Pancasila ini apa hukumnya? Pancasila dapat ini adalah kesepakatan ulama baik dari Kristen maupun dari Islam dan yang lain-lainnya bahwa harus bersama-sama menjaga negeri ini lewat konsep perjanjian Pancasila yang ke-45. Saya bilang kepada umat ini supaya dimengerti, tidak ada di negeri dunia ini, negara manapun tidak ada yang sehebat Indonesia punya kesepakatan menjaga bersama negeri ini baik Kristen maupun Buddha maupun Islam. Sistem itu lewat perjanjian Pancasila 45. Kalau kita nggak taat, kita masuk neraka. Terus malah kita dituduh mau merubah Pancasila, kan jadi lucu. Terus menurut Anda, sekarang saya mau tanya, menurut Anda Pancasila dan khilafah ini lebih tinggi mana posisinya dengan sistem khilafah ini? Kalau untuk beribadah ya tinggi Quran dan Sunnah, bukan tinggi Pancasila. Itu kan kesepakatan. Anda tidak mengerti kesepakatan. Loh, bukan. Di bawah Pancasila ini apakah Anda tidak bisa beribadah? Beribadah ini makanya buktinya kalau Anda tafsirkan khilafah seperti sekarang, berarti saya dilarang beribadah. Karena mengumumkan khalifah ini untuk kesatuan umat Islam dalam rangka beribadah. Lalu kalau dilarang berarti Pancasila melarang ibadah. Lah kan?
Pak, Jadi bagaimana? saya tanya ke Pak Abdul Qadir Baraja. Ini persoalannya adalah Anda seolah-olah ingin menjadi pemimpin umat Islam di sini tanpa dipilih oleh seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Lalu Anda mendaulat sebagai seorang khalifah di sini yang ingin menyatukan seluruh umat Islam dan seluruh orang Kristen, orang Buddha maupun orang Hindu dan seluruh non-Islam di sini di bawah naungan Anda. Lalu menurut Anda Pancasila dan pemerintahan ini fungsinya di mana coba? Silakan dijawab Pak Abdul Qadir. Ya, Pancasila 45 itu kesepakatan bersama untuk menjaga negeri ini. Ya kerja Terus khilafah menurut Anda bukan kesepakatan? Kita kasih kesempatan ke Pak Abdul Qadir dulu, Bang Islah. Iya, kalau khilafah itu bukan kesepakatan semua. Ini suatu dakwah untuk mempersatukan yang mau, alhamdulillah, yang tidak mau kita tidak paksa. Lakum didukung waliyadin. Jadi bukan harus ini kamu harus ikut saya, bukan begitu. Gimana Anda enggak ini ada yang rancu nih. Sementara dia ini ditunjuk sebagai khalifah hasil kesepakatan katanya. Iya, Coba gimana khilafah itu bukan kesepakatan itu gimana sih? Apa sampean ini turun dari langit gitu? Dulu juga khilafah itu kata Nabi, khilafah min hajin nubuwati 30 tahun. Setelahnya bukan khilafah lagi tapi mulkan adol, setelahnya mulkan jabariyah. Coba semua juga ngaku khalifah. Kenapa? Ya karena khilafah itu sistem kebersamaan hidup kaum muslimin. Lah kita mau cari itu kan baik menurut tuntunan. Pak Abdul. Kalau dilarang oleh Pancasila tidak mungkin. Nah, Pak Abdul Qadir. Sebentar. Karena penafsiran khilafah itu dulu karena banyak perang-perang kan. Perang itu bukan hanya khilafah. Semua Baik, Pak Abdul orang Qadir. itu, mau Yahudi juga perang juga. PKI juga perang juga. Perang itu sudah manusia semuanya perang. Jangan itu yang menjadi pandangan sehingga asal khilafah perang. Bukan begitu. Pak Abdul Qadir. Ya. Jadi berarti Anda menjamin bahwa berdirinya Khilafatul Muslimin ini tidak akan melanggar aturan yang berlaku, termasuk tidak akan anti Pancasila dan NKRI, meskipun Menak sendiri menyatakan bahwa khilafah jelas dilarang di Indonesia. Kan saya sudah jelas menyatakan tadi, yang melanggar Pancasila 45 itu kepada warga khilafah, saya kira berdosa, masuk neraka. Terus dibilang tidak akan melanggar Pancasila. Bagaimana kita punya pernyataan seperti itu kok? Maka kasihan ya, karena khilafah penafsirannya di pemerintah dan ulama pada umumnya yang gagal menegakkan kekhalifahan itu 1924, itu pandangannya berbeda. Mengeluarkan khalifah untuk berebut satu kekuasaan negara kan. Baik. Nah, pendapat ini akan kita hapuskan dengan siapa muslimin. Maka sebentar. Saya ke Pak Islah. Pak Islah. Nanti dulu setiap bulan kita maklumat itu kita edarkan ke seluruh negeri ini supaya orang jangan tertipu dengan penafsiran tadi. Baik, saya ke Pak Islah. Pak Islah, Pak Abdul Qadir sudah menjamin. Tahan dulu Pak Abdul, izin. Iya. Pak Islah, Pak Abdul Qadir sudah menjamin bahwa Khilafatul Muslimin ini akan taat aturan pemerintah, tidak anti NKRI dan tidak anti Pancasila. Apa yang menjadi terus fungsi dan kekhalifahannya Abdul Qadir Baraja ini apa kalau begitu? Dia kan membuat struktur negara dalam negara. Ini jelas bertentangan dengan hukum-hukum normatif di negara kita. Makanya diam. Saya ketika tahan Anda dulu Pak bicara Abdul Qadir, tadi saya tahan diam. dulu Pak Abdul, silakan. Pak Islah silakan selesaikan dulu. Kita udah tahu strukturnya. Di setiap daerah-daerah ini punya amir-amir daulah ini di setiap wilayah. Bahkan ada amir safar segala macam. Kita sudah tahu ini strukturnya. Saya posisi ada di Brebes. Ini semua sudah kita sedang teliti semua strukturnya seperti apa. Modus-modus kelompok seperti ini memang selalu bertakiah seolah-olah dia berdiam di balik kedamaian. Ini kita tahu kok ini eskalasinya menuju satu abad 2024 nanti kok. Ini adalah modus-modus dari gerakan-gerakan separatis, gerakan segregatif atas nama agama. Ini adalah penunggang-penunggang agama yang sudah terjadi berabad-abad. Ini temuan yang Anda temukan ya? Saya harus mengatakan faktanya seperti itu. Fakta yang Anda temukan. Dia ini menjadikan dirinya khalifah, menjadi pemimpin. Dia ini ingin menjadi pemimpin tandingan di dalam negara. Ya, sudah. Baik, cukup Pak Islah, silakan Pak Abdul. Nah, pendapat seperti itulah yang mau kita hapus. Pendapat yang disampaikan inilah yang mau kita hapus itu dari Khilafatul Muslimin. Sehingga betul-betul ini hanya kelompok kesatuan umat Islam berdasarkan ajaran Allah dan Rasul untuk mendapatkan ridho Allah dalam menjaga negeri ini bersama-sama. Baik Pak Abdul, singkat saja Pak Islah terakhir.
Terakhir ya. Ya. Perlu diketahui bahwa Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Ini adalah takiyah-takiyah yang sudah terima kasih Bapak-Bapak. dilakukan. Karena waktu kita juga terbatas terkait dengan pembahasan kita terkait dengan Khilafatul Muslimin ini. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat waktunya terkait dengan pembahasan kita pada petang hari ini. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragam Indonesia, Pak Islah Bahrawi, dan juga pemimpin dari Khilafatul Muslimin, Bapak Abdul Qodir Hasan Baraja telah bergabung di Kompas Petang.